Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat wat tullab wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan materi kajian kita di dalam kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah, atau dengan bahasa Indonesianya ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan kita masuk di nomor yang ke-17, yaitu babun nahyi 'anit ta'alli 'ala Allahi. Pada larangan yang ke-17 ini masih berkaitan dengan tauhid dan keimanan, yaitu larangan melakukan perbuatan ta'alli, yaitu bersumpah untuk mendahului hak Allah. Bersumpah untuk mendahului hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita yakini bersama, terutama orang-orang yang beriman dan berilmu, maka mereka mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki hak-hak khusus yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, setidaknya dia telah merendahkan keimanannya, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya dia agungkan, mengurangi nilai tauhidnya, bahkan bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ketika hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul khaliq, diberikan kepada makhluk. Di antara hakul khaliq, haknya al-khaliq, zat yang maha mencipta, adalah memberikan maghfirah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu hak Allah, memberikan ampunan, penghapusan dosa, memasukkan dari hamba-hambanya ke dalam surga. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memasukkan di antara hambanya ke dalam neraka. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang pun dari makhluk ini, terutama dari kalangan manusia, yang mendahului Allah. Mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahului haknya. Demikian juga sampai dia berbuat ta'alli, dia bersumpah, karena sumpah ini tujuannya adalah untuk takkid, untuk penguat. Seakan-akan dia bisa memastikan bahwa orang-orang tertentu tidak mendapatkan ampunan. Orang-orang tertentu dia pastikan masuk neraka atau tidak masuk ke dalam surga. Nah, ini merupakan perbuatan tercela, karena merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya seorang hamba yang beriman berusaha untuk meninggikan Allah dan mendahulukan Allah pada hak-haknya.
Dan kita akan bahas di sini larangan bersumpah mendahului hak Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ringkas dan mungkin kita cukupkan satu pembahasan saja karena kondisi yang kurang enak badannya, enggak enak badannya. Baik, silahkan baca foto. 17. Larangan bersumpah mendahului Allah. Diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa inna Allah ta'ala qala man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin fa inni ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka." Sesungguhnya ada seorang lelaki berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah berfirman, "Siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu." Baik. Di sini penulis membawakan satu riwayat dari Jundab bin Abdullah untuk mendukung pembahasan ini tentang larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Muslim, anna rajulan qala, bahwa ada seorang yang berkata, wallahi, dia bersumpah, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, dia sebutkan si fulan atau dia tentukan ya orang-orang yang dia inginkan atau yang dia maksudkan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Nah, kalimat ini berkaitan dengan al-maghfirah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan salah satu dari nama-nama Allah al-husna adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, zat yang maha memberikan ampunan, zat yang maha memberi maghfirah. Sudah kita lewati pembahasan tentang apa itu makna al-maghfirah, yang dia bermakna mighfar. Ya, mighfar itu adalah sebuah topi baja yang dipakai oleh para tentara dalam peperangan, topi baja supaya kepalanya terlindungi dari senjata. Dikatakan mighfar. Rasulullah pada waktu Fathul Makkah menggunakan mighfar, pelindung kepala. Biasanya terbuat dari besi, padat, baja. Nah, sehingga makna maghfirah itu lebih kepada pemberian Allah Ta'ala terhadap hambanya, sehingga hambanya tidak terkena bahaya dosanya. Itulah maghfirah asli. Maghfirah adalah sebuah ampunan dalam bahasa kita, tapi sebenarnya Allah Ta'ala menahan murkanya, menahan murkanya sehingga tidak dia timpakan kepada si hamba tadi, karena si hamba tadi telah berbuat maksiat, berbuat dosa, sudah pantas diberikan hukuman, tapi Allah tahan. Ramai sekali di atas ini. Lantai 2. Tolong uminya ditenangkan anaknya ya, supaya bisa takbinya bisa berjalan dengan tenang. Ya, jadi itu. Ketika Allah Ta'ala mendapati hamba-hambanya meminta berulang-ulang astagfirullah, seakan-akan ya Allah, maghfirah, tutupin, tahan. Jangan ditimpakan bahaya, musibah, murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini bersumpah merampas hak Allah Subhanahu wa taala karena dia satu-satunya zat yang maha memberi maghfirah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan, tidak memberikan maghfirah kepada si fulan. Wa inna Allah ta'ala qala, padahal Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala telah berfirman, man dalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani melakukan ta'alli atasku, mendahuluiku, itu bersumpah mendahuluiku,
alla aghfira li fulan, bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan. Nah, ini bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mendahului hak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ampunan. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni ghafartu li fulan, maka sungguh aku memberikan maghfirah tadi untuk si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan aku hapuskan amalmu. Maka sebab perbuatan orang ini mendahului hak Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalnya. Ini amal orang yang merampas hak Allah tadi, yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan maghfirah. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun dalam rangka untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan si fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat-kalimat semakna dengan ini, tidak hanya berkaitan dengan maghfirah, tapi intinya seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa Allah taala punya hak khususiyah yang khusus bagi Allah, yang tidak boleh diberikan kepada makhluk, yang berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ini dan itu, di antaranya memberikan maghfirah, memberikan rahmah, memasukkan ke dalam surga ataupun tidak memasukkannya ke dalam surga, memasukkan ke dalam neraka atau mengeluarkannya dari neraka. Itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung kepada kandungan bab. Kandungan bab pertama, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Salah satu rahmatnya adalah Dia mengampuni siapa saja dikehendakinya selama dosanya bukan dosa syirik, meski hamba itu belum bertaubat, sebagai bentuk karunia dan ihsan atau kebaikan darinya. Kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah, namun sebaliknya para hambalah yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Nah, jadi fiqhul bab, kandungan bab. Yang pertama kata beliau bahwa rahmatullah wasi'at ala kulli syai'. Ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Dan salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dia mengampuni, memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan Dia selisihi, bahwa Dia akan mengampuni segala dosa, dan sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama itu bukan dosa kesyirikan, terlebih lagi syirkul akbar, kufur akbar, dan yang semisalnya yang setingkat dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Ini janji Allah. Ya, janji berupa ancaman bahwa Dia tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Dan Dia akan memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki di bawah kesyirikan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, di bawah itu, bukan yang setara dengan kesyirikan. Ada yang setara dengan syirik akbar? Ada yang setara dengan syirik akbar? Ada. Kufur akbar. Ya atau tidak? Kufur akbar diampuni oleh Allah atau tidak? Ya. Enggak. Jika seorang meninggal dunia di atas kufur akbarnya, enggak diampuni. Seorang mengambil Al-Quran, mengambil mushaf, dia injak-injak dengan kakinya, dia ludahi. Setelah itu mati dia. Ini syirik apa kufur? Kufur ini, bukan syirik. Karena kaidah syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur adalah bentuk pengingkaran. Mengingkari hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah, yang wajib dimuliakan, diingkari, dilecehkan, direndahkan, ini perbuatan kufur yang
tidak dia masuk kepada kesyirikan. Tapi setiap perbuatan syirik, terlebih lagi syirik akbar, maka perbuatan syirik akbar adalah kekufuran, kufur akbar. Tapi kufur akbar belum tentu syirik. Jelas? Kufur akbar belum tentu syirik. Tadi kita contohkan. Ya. Seorang mengatakan sholat 5 waktu enggak wajib. Enggak wajib sholat 5 waktu katanya. Ini kufur apa syirik? Kufur. Kufur akbar atau kufur asghar? Akbar. Ya. Kalau ada orang yang berkata demikian, maka bukan wewenang kita langsung, wah itu kufur akbar, itu murtad itu. Kita membahas amalnya, ya. Kita membahas amalnya. Orang yang beramal seperti itu kufur akbar. Kalau ada yang berbuat demikian di depan kita, kita kenal dan tahu orangnya, maka tidak serta-merta kita katakan dia murtad, kafir akbar, keluar dari Islam, bukan Islam lagi. Karena itu harus ditegakkan hujjah kepada orang itu. Beda ya. Ya, antara bab tabyin wa ta'yin, bab menjelaskan dan memvonis, itu beda. Kalau menjelaskan, maka kita jelaskan secara rinci. Baik. Jadi demikian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya sebesar apapun itu, selama dia bukan syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, nifak i'tiqadi, kezaliman akbar. Ya, syirik akbar itu kezaliman akbar, itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan ampuni di bawah itu. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, dan kita tidak bisa menempuh, menjangkau, meliputi dan mengetahui kehendak Allah. Ada yang tahu kehendak Allah? Apa yang Allah Ta'ala kehendaki setelah ini? Kita tidak tahu. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki setelah Isya, nanti salat Isya, untuk dunia dan ya isinya, kita tidak tahu. Itu semua kehendaknya, masyiahnya. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni di antara hamba-hambanya yang secara pandangan kita dia adalah pelaku kemaksiatan, tapi ketika Allah berkehendak mengampuninya, apa urusan Anda? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya dengan apa yang dia perbuat. Merekalah manusia yang akan ditanya dengan apa yang mereka perbuat. Siapa yang berani nanti menanyai Allah? Siapa yang berani menghisap Allah? Kenapa si fulan kau ampuni, yang ini tidak? Protes. Bisa begitu? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kehendaknya. Dia yang mengetahui rahasia setiap hamba, dan itu haknya. Hanya saja kita tidak mengetahui. Ada sebagian orang bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, moga-moga kita orang yang diampuni, berbuat maksiat saja katanya. Yang penting bukan syirik akbar. Nah, ini kena talbis iblis. Ini kena tipu sama syaitan. Jelas? Baik. Jadi intinya di sini kandungan bab yang pertama bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Dia berkehendak untuk mengampuni dosa apapun selama itu bukan dosa kesyirikan dan yang setara dengannya. Di bawah itu Allah akan ampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, dari dosa-dosa besar, dosa kemaksiatan. Apakah itu contohnya mungkin berzina, Allah Ta'ala ampuni cuma-cuma dia. Allah ampuni udah, dia masuk surga saja. Ya. Atau perbuatan maksiat yang lainnya. Baik, itu hak Allah, bukan hak saya gitu ya. Saya cuma mencontohkan. Bukan hak kita semuanya, itu hak Allah dan dia yang paling tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan ampunan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan ampunannya. Terus kedua, terperdaya dengan amal yang sudah dilakukan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Dari situ, syaitan dapat menyeretnya untuk menghukumi orang lain sebagai penghuni jahanam. Lalu ia melontarkan sumpah sambil berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan," atau "Si fulan tidak akan masuk surga," atau "Aku tidak ingin masuk ke dalam surga yang dihuni oleh si fulan." Perkataan seperti ini dapat menghapus amal. 6. Karena tadi Allah Ta'ala mengatakan laqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Ya, si fulan aku ampuni, yang kau katakan tadi tidak diampuni olehku, ku ampuni dia, dan justru kamu wahai yang bersumpah ya mendahului hakku, ku hapus amalmu.
Maka salah satu perbuatan yang bisa menghapus amal ketika dia merampas hak Allah dalam hal mengampuni, memasukkan seorang ke surga, itu bisa menghapus amal. Ini dia dalilnya. Ya, ini dalilnya menunjukkan amal seorang bisa terhapus karena dia mendahului hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberi maghfirah, memberi rahmah, memasukkan ke surga, memasukkan ke neraka, atau seperti contoh tadi, amit-amit walaupun masuk surga saya enggak mau nanti berdekatan sama dia di surga. Naudzubillah, saking dia mungkin jengkelnya sama manusia atau temannya atau sahabatnya sampai berkata demikian. Dari mana dia tahu bahwasanya mereka nanti tidak bersama di derajat yang sama di surga? Walaupun saya masuk surga nanti saya enggak mau bersama dia di surga. Ya, tidak bisa, karena nanti ketika Allah masukkan hamba-hambanya dari ahlul jannah, dia masukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan cuci bersih hati mereka sehingga pada hati mereka tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kecemburuan. Makanya boleh seorang laki-laki itu punya bidadari lebih dari 4 di surga. Iya kan? Karena sudah hilang rasa cemburu, enggak ada lagi. Enggak ada lagi namanya marah-marah wanita di sana. Enggak mau aku katanya. Enggak bisa sudah. Ya, wa naza'na ma fi qulubihim. Kami cabut nanti dari hati mereka rasa semua penyakit-penyakit hati itu udah enggak ada lagi di surga, itu enggak ada lagi. Ya. Menjadi orang yang ikhwanan, ya, menjadi saudara-saudara nanti di sana. Enggak ada lagi kecemburuan, enggak ada lagi dengki, benci, apapun itu penyakit hati yang ada di dunia bersih sudah. Bersih. Sehingga tidak pantas dia mengatakan ini, aku tidak ingin masuk ke dalam surga yang dihuni oleh si fulan. Apa hakmu? Ya, apa hak Anda bisa menghapus amal seperti ini? Demikian juga tadi beliau mengatakan terperdaya dengan amal yang sudah dilakukan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Nah, ini hati-hati bagi kita semua. Kadang syaitan-syaitan itu menggoda sebagian manusia untuk bermalas-malasan mempelajari agama dan beramal saleh. Malas. Ya, untuk belajar agama, belajar Islam. Dibuatnya malas, digodanya supaya malas. Malas untuk beramal soleh. Tapi ketika orang-orang tadi berhasil menghindar dari godaan syaitan tadi untuk bermalas-malasan, sehingga dia pun bersemangat di dalam menuntut ilmu dan bersemangat di dalam mengamalkan ilmu tadi, melakukan amal soleh, enggak berhenti sampai di situ syaitan. Dia buat, ya, syaitan ini membuat orang tadi pujungan. Apa pujungan itu? Ya, ujub. Terperdaya dengan amalnya tadi. Iya, seperti itu. Jadi dia buat orang itu hatinya itu merasa besar, merasa paling berjasa, merasa paling bagus, paling ini, paling itu, paling soleh, paling semuanya. Ya, seperti itu. Jadi nggak pernah berhenti sampai memang benar-benar si hamba tadi telah terlepas ruh dari badannya, baru berhenti syaitan di situ. Puas. Ya, baru selesai. Oh, sudah pergi dia katanya. Bahkan di akhir kematiannya saat sakaratul maut, syaitan itu tambah gencar menggodanya, ya, untuk mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan di luar Islam, mati dalam keadaan, setidaknya mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan merusak amal. Kadang dia datang kepada seorang soleh saat meninggal. Waduh, banyaknya orang soleh, banyaknya manusia yang bersedih dengan kepergianmu. Karena kamu orang yang, ya, sangat dibutuhkan kebaikannya, ilmunya oleh manusia. Akhirnya pun ujub dia, cabut nyawanya lagi ujub. Ya. Nah, di situ. Jadi perlawanan kita dengan musuh yang memang Allah Ta'ala sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, itu berulang-ulang disebut Allah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Taib. Jadi demikian. Jadi terperdaya dengan amal yang sudah dilakukan dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain. Jadi orang lain pun memandangnya sebagai pandangan yang negatif. Dari situlah syaitan dapat menyeretnya untuk menghukumi orang lain sebagai penghuni jahanam. Jadi digoda dia untuk memvonis orang lain, wah kamu penghuni jahanam, kamu enggak diampuni. Mana bisa kamu dapat rahmat seperti itu? Orang seperti ini kok dapat hidayah? Enggak cocok nih dapat hidayah.
Ya, bahasa-bahasa seperti itu maka harus kita hindari. Seakan-akan kita yang paling berkehendak atas dirinya dalam hal hak Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah yang mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah yang merahmati siapa yang Dia kehendaki, memasukkan ke surga, mengeluarkan dari neraka. Itu semua hak Allah. Jangan kita ambil hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus 3. Memutus harapan orang untuk mendapat rahmat Allah merupakan sebab orang itu bertambah larut dalam kemaksiatan. Karena menurut keyakinannya pintu rahmat telah tertutup untuknya. Akibatnya ia pun bertambah menyimpang dan bertambah nekat berbuat maksiat demi memuaskan nafsu syahwatnya sebelum ajal datang merenggutnya. Keyakinan seperti ini bisa jatuh dalam kekufuran. Penjelasan lebih lanjut akan kami sebutkan dalam bab berikut insyaallah. Nah, jadi kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memutus harapan orang lain untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW ketika mengutus para dai, di antaranya ketika beliau mengutus Mu'adz, ya, Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu, beliau mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Nanti kalau sampai kalian di sana di tempat dakwah kalian di Yaman, beri kemudahan, jangan membuat orang sulit. Basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira dulu. Ya, beri kabar gembira, jangan buat mereka lari. Nah, kadang kita terbalik. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan rusulan mubasyirina wa mundzirin. Para rasul itu mereka lebih mendahulukan ngasih kabar gembira, baru memberi peringatan. Kadang kita terbalik, datang-datang belum tahu, belum kenal, langsung neraka, habis orang. Ya sudah, kau aja di surga. Ya, memang kau aja surga, punyamu surga itu katanya. Padahal kalau kita mau melihat itu tadi, Rasul mengatakan kepada Mu'adz dan Abu Musa, basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira. Jadi dahulukan ketika kita berdakwah, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang mana dakwah ini, dakwah yang mulia ini difitnah. Ya, difitnah sebagai dakwah radikal lah, Wahabi lah. Udah Salafi Wahabi lagi enggak jelas. Ya kan? Salafi Wahabi takfiri. Ya, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka kita ikuti sabda Rasulullah SAW. Beri kabar gembira ketika kita mendapati orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya, kita ingatkan kesalahannya, akan tetapi jangan kita lupakan. Selama dia masih muslim, kita dapati masih ada keislaman, belum ada tanda kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kasih dia kabar gembira. Insyaallah kau bisa dapat hidayah. Apa susahnya? Ya. Insyaallah kamu bisa dapat hidayah, tapi jangan buat bid'ah ini ya. Kan seperti itu. Ya, jadi kita menggabungkan kedua halnya. Basyiru wa la tunaffiru. Mubasyirina wa mundzirin. Baik, terus. 4. Setiap muslim harus menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang memiliki kriteria tersebut. Ya, setiap muslim harus menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Ada sebuah hadis, tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi Syekh Al-Albani menyatakan hadis sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, wa inna minan nas mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada di antara manusia, kata Rasulullah SAW, sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup wasilah keburukan. Ada manusia yang seperti itu. Nah, ini bergembira orang-orang seperti ini. Berbahagialah orang-orang seperti ini, kata Rasulullah. Tapi ada sebagian manusia sebaliknya. Dia sebagai kunci pembuka keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu keburukan, tapi justru kita berusaha untuk membuka peluang agar orang lain bisa mendapat kebaikan dan berusaha menutup wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan manusia kepada keburukan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Nah, sampai di sini pembahasannya. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Masih sempat nggak nih jawab pertanyaan? Cukupnya saja ya saya jawab ini.
Ya, ini ada beberapa pertanyaan ini. Berapa pertanyaan berkaitan dengan materi kajian ensiklopedia larangan? Berkaitan tentang masalah kemunafikan, sering kita mendengar tentang ungkapan dari sebuah obrolan, si fulan begini dan begitu. Kalau saya sih nggak munafik untuk seperti itu. Nah, itu ghibah namanya. Ana pernah mendengar bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW bahwa orang munafik menyembunyikan kemunafikan mereka. Namun pada zaman sekarang banyak orang justru menampakkan, bahkan tidak malu mengatakan bahwa dirinya munafik. Mohon penjelasan tentang fenomena di atas. Ya, pada asalnya yang disebut munafik adalah idharu ma yuktamu khilafuhu. Ya, atau kurang lebih seperti itu penjelasan para ulama. Yang dikatakan nifaq adalah memperlihatkan sesuatu yang ia sembunyikan berbeda dengan yang dia perlihatkan. Nah, itu asal muasal nifaq. Jadi dikatakan dia munafik adalah orang yang menyembunyikan keimanannya, orang yang menyembunyikan kekufurannya. Itu yang umumnya dulu di masa Rasulullah. Disembunyikan kekufurannya dan memperlihatkan keimanan, sehingga berbeda apa yang dia perlihatkan dengan apa yang disembunyikan. Lalu bagaimana pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ya dirinya ataupun menampakkan bahwasanya dia tanpa malu-malu bahwasanya dirinya adalah munafik. Ini kita lihat dulu maksud perkataan dia. Ketika seorang mengatakan bahwasanya dirinya adalah munafik, maka kita melihat dulu apa maksud dari ucapan orang tersebut. Kalaulah yang dia maksud dari ucapan tersebut adalah rasa takutnya kepada kemunafikan, maka ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Handolah. Pernah dengar kisahnya Handolah? Yang dia mengatakan nafaqah Handolah, Handolah munafik di hadapan Abu Bakar. Terkejut Abu Bakar, loh kenapa? Ada apa? Ada apa yang Handolah? Kok kamu mengatakan Handolah itu munafik? Maka kata Handolah, kalau kita bersama Rasulullah, beliau menyebutkan tentang surga dan neraka seakan-akan neraka dan surga ada di hadapan mata kita. Tapi kalau kita kembali ke rumah kita, kita lupa itu semuanya. Kita sibuk dengan anak, istri, sibuk dengan harta, dengan usaha. Nah, kan gitu ya. Nah, ini bukankah ini munafik? Beda di hadapan Rasulullah, beda lagi setelah pulang ke rumah. Ini munafik, beda-beda. Enggak sesuai yang diperlihatkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Iya juga ya. Saya juga begitu." Ya. Maka bersepakatlah keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, "Handolah, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Handolah ini munafik ya Rasulullah." Ada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia ceritakan seperti tadi. Kalau kami bersamamu ya Rasulullah, Masya Allah, ya, kami seakan-akan melihat di hadapan kami itu ada surga dan neraka. Tapi kalau pulang kami sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan dunia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kurang lebihnya beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "Lau tadumuna ma yakununa." Kalaulah sekiranya kalian ya senantiasa keadaan kalian sebagaimana kalian bersamaku, niscaya la safahatkumul malaikatu, niscaya malaikat akan datang kepada kalian dan menjabat tangan kalian di tempat-tempat kalian, ya di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Handolah, sa'atan. Dia mengulang-ulang seperti itu. Akan tetapi wahai Handolah, sesaat demi sesaat. Maksudnya apa? Kata para ulama, akan tetapi wahai Handolah, bahwasanya sesaat kita ada waktu bersama Rabb, sesaat kita ada bersama keluarga, sesaat ada bersama ya usaha, sesaat kita ada bersama ini. Ya memang seperti itu kehidupan kita. Tidak semuanya 24 jam kemudian kita harus beribadah, kemudian kita tinggalkan istri, kemudian kita tinggalkan anak kita, tanggung jawab kita yang lainnya. Nah, maka
kalimat yang dimaksud oleh Hanzalah tadi, nafaqah Hanzalah, kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, bahwa maksudnya saya takut perbuatan saya ini terjatuh kepada kemunafikan. Yang seperti ini tidak mengapa. Jelas ya? Kedua, kalau yang dia maksud kita ini munafik ini, ya, dan benar-benar dia melakukan perbuatan kemunafikan, ya, benar-benar dia melakukan perbuatan kemunafikan, justru ini memperlihatkan kemaksiatan yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin mu'afa illal mujahirin. Ya, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Setiap hambaku itu dimaafkan kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya, karena perbuatan nifaq atau kemunafikan itu adalah perbuatan maksiat yang sudah disembunyikan, namun justru dia katakan, oh saya ini munafik, saya ini munafik. Dan kalau memang dia benar melakukan perbuatan kemunafikan, ya setidaknya nifaq amal. Tahu nifaq amal ya? Berbicara tapi dusta. Ya, itu kan nifaq amal namanya. Kemudian berjanji dia khianati, dikasih amanah dia khianati, berjanji dia selisihi. Ini kemunafikan dengan nifaq amal, nifaq asghar, nifaq kecil. Nah, kalau dia mengatakan saya ini munafik, yang dia maksud karena dia suka berdusta, suka mengkhianati amanah dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan mujahirun yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan fa'al, sebagian orang banyak sering memanggil orang yang berjenggot, memakai peci, kupluk haji, sering dipanggil dengan panggilan Pak Ustadz atau Pak Haji. Walaupun kita sudah menjelaskan bahwa kita bukan seorang ustadz atau belum berhaji, tapi mereka pun mengatakan tidak apa-apa, anggaplah itu doa. Siapa tahu nanti bisa jadi ustadz atau naik haji. Apakah itu termasuk fa'al? Dan bagaimana kita bersikap? Ya, ini pernah kita bahas ya, sudah kita bahas. Ketika Nabi SAW mengatakan la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'al. Tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya anggapan sial, tiarah atau tatoyur. Akan tapi yang membuat aku takjub adalah al-fa'al. Qila wa mal fa'al. Dikatakan kepada beliau, apa itu al-fa'lu? Ya, sikap optimis. Maka beliau mengatakan bahwasanya al-fa'lu kalimatun thayyibah, adalah ucapan yang baik. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan mungkin kepada orang-orang yang dia memelihara janggut, mulai memakai pakaian keislaman gitu ya, di setiap tempatnya lebih rapi, dia memakai pakaian yang ya keislaman, pakai gamis atau yang semisalnya, kemudian orang-orang memanggilnya dengan Pak Ustadz, Pak Haji, ya itu sebagai fa'al insyaallah. Mudah-mudahan itu sebagai kalimat yang baik yang akan terwujud ya, atau optimis kita bilang ya, optimis, bukan anggapan sial tadi, bukan anggapan buruk, tapi anggapan baik. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana tentang hukum seorang yang menyembelih hewan namun dia tidak pernah sholat, walaupun dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, bismillah? Bagaimana dengan status hukum hewan sembelihannya? Ya, sebelum kita membahas masalah sembelihan orang yang tidak sholat, maka harus kita tentukan lebih dahulu hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, seringan-ringannya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, bukan tidak sengaja ya, secara sengaja, seringan-ringannya adalah kufur asghar. Dan para ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kufur kecil, kufur asghar, maka masih lebih besar dibandingkan pelaku zina, mencuri, minum khamar. Masih lebih besar dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, walaupun dia penyebutannya kufur kecil. Penyebutan kufur kecil karena ingin membedakan bahwasanya kufur akbar itu sudah murtad, keluar dari Islam. Sejumlah ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik dia masih meyakini wajibnya, apalagi kalau tidak meyakini wajibnya, maka hukumnya kafir akbar, ya, keluar dari Islam.
Ya jelas sembelihannya kalau sudah seperti ini, sembelihnya halal atau haram? Ya haram. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja namun masih meyakini wajibnya, mereka masih berat untuk mengatakan kufur akbar. Mereka kufur asghar. Ya, kufur kecil. Dosanya sangat besar tapi dia belum keluar dari Islam. Bagaimana sembelihannya? Sembelihannya tetap halal. Ya, menurut pendapat yang ini, pendapat yang mengatakan itu kufur asghar. Ana pribadi sampai saat ini masih lebih condong kepada pendapat ulama ya yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau karena malas tapi masih meyakini kewajibannya, maka kufur asghar, bukan kufur akbar. Wallahu a'lam. Sembelihannya masih halal. Tapi tidak pantas bagi kita menyuruh orang seperti ini untuk menyembelih hewan sembelihan kita. Paham ya? Nah, maka beralih kepada masalah hewan sembelihan, ini ada dua keadaan. Kalau Anda membeli daging yang sudah terpotong-potong dijual oleh seorang muslim, maka hukum asalnya adalah halal. Tidak perlu antum mencari tahu dan menanya-nanyainya, kan begitu ya? Kau sholat enggak? Siapa yang nyembelihnya? Udah tercampur dagingnya sudah semua. Itu merepotkan. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tuna bil laham." Ada satu kaum yang datang membawa daging, sementara mereka baru masuk Islam. Ya. Jadi ada keraguan, ini baru masuk Islam bawa daging ngasih. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Sammu alaihi antum wa kulu." Rasulullah mengatakan bahwasanya sebut nama Allah atas daging itu makan. Jadi bismillah makan, tapi masak dulu. Jangan mentah-mentah. Ya, maksud Rasulullah SAW tidak perlu khawatir kalau yang datang itu sudah dalam bentuk daging. Jadi kalau sudah ada daging yang jualnya seorang muslim, sudah beli. Nanti ketika memakannya bismillah makan halal. Tapi ketika dia masih berbentuk hewan yang bernyawa, nah, di sini para ulama lebih teliti. Kata mereka, nggak apa-apa menanyakannya, kamu nih sholat enggak? Ya, kalau ada yang mengatakan cukuplah seorang penyembelih itu syaratnya hanya mengucap 2 kalimat syahadat, maka para ulama mengatakan tidak cukup. Ya, harus dipertanyakan juga masalah sholatnya. Kalau tidak, maka Anda yang pemilik hewan tadi yang lebih utama untuk menyembelihnya, baik itu menyembelih ketika kita menyembelih ayam atau ketika kita kucing, kambing, ya baqarah, lembu, sapi, kan begitu. Pada hukum asalnya kan kita yang pemiliknya itu yang menyembelihnya. Ya, apalagi ayam. Nah, tatkala kita beli ayam, seekor ayam masih hidup, ya kita panggil siapa yang memang kita percaya bahwasanya dia menjaga sholat 5 waktu. Karena para ulama berdalil dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat. Jadi enggak cukup 2 kalimat syahadat. Karena tuntutan 2 kalimat syahadat harus menegakkan salat. Sehingga mereka mengatakan untuk masalah menyembelih hewan sembelihan kita harus orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kalau tidak, maka ya menghindar dari khilaf tadi, gitu ya, karena bisa jadi sembelihan itu tidak halal, ya, karena tidak sholatnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab dulu. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, ya, pembahasan kita, dan nanti setelah sholat isya kita tidak lanjutkan kajiannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.